Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamin bi khair. Yadkhul dzaka saut. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi barakati ulumi bikumul muslimina fid dharain amin ila an qala faslun fi karahiyati ma'asin nas. Pasal mengenai tidak menyukai maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Jadi hukumnya wajib kita tidak suka, tidak sepakat dengan kejahatan apapun yang dilakukan oleh orang lain. Walaupun yang kita benci adalah, yang kita tidak suka adalah maksiatnya, keburukan, kejelekannya, bukan orangnya. Nah ini Islam itu sangat insaf, sangat proporsional. Yang dibenci itu adalah kelakuan buruknya, bukan orangnya. Kalau orangnya udah sembuh dari kelakuan buruk itu, jangan dibenci orangnya. Islam itu tidak melabeli seseorang secara permanen, tidak. Itu penting kita pahami. Sama, kita nanti jadi guru, marah sama murid, ya karena kelakuannya, karena sikapnya, karena sifatnya yang belum berubah, karena kesalahannya. Pribadinya mah nggak ada masalah. Nah ini penting kita tanam, penting kita biasakan. Apa-apa itu yang proporsional. Apa-apa itu yang sesuai dosis gitu. Dan tepat. Ya kalau ada keburukan, ya keburukannya yang sama lah manusia punya kotoran kan. Jangan dibilang, wah si Rapli mah bau, ya itu mah kotorannya. Dan Raplinya habis ngeluarin itu ya tetap wangi lagi. Paham kan? Nah itu kurang lebih begitulah maksiat itu. Kesalahan orang itu ya sama seperti dia buang kotorannya, dia nilainya tidak seperti kotoran itu, dia mah tetap dia. Adapun kotorannya kita nilai buruk, kita buang, kita singkirkan, habis itu setelah kotorannya selesai ya sudah. Dia masih menjadi orang bersih sebelum dia buang kotoran. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat satu kemungkaran, satu hal yang tidak baik, maka dia harus rubah dengan kekuasaannya. Pemerintah nggak boleh membiarkan apa? Judi online, membiarkan prostitusi online, karena kerusakannya merata. Nggak boleh. Yang lebih parah lagi dan dosa yang lebih besar, justru pemerintah yang memfasilitasi itu, membackingi itu, menjaga itu. Gede banget tuh dosanya ntar di akhirat. Nah, sama kita juga begitu, jadi pimpinan di pesantren nggak boleh menutup-nutupi, menjaga, melestarikan. Waliyadzubillah, justru pimpinannya, ustadznya yang ngajarin pertama, nggak bener itu, nggak bener. Lam yastati' fa bilisani. Kalau nggak punya kekuasaan, nggak punya otoritas, maka dengan lisannya omongin, jangan ngerokok di pondok, rokok tuh nggak baik. Kalau ngomong gitu takut ditonjok, fabi qalbi. Lam yastati' fabi qalbi. Maka hatinya tidak ridho, nggak benar kayak gini dalam hati. Wadzalika ataful iman, itu adalah tingkatan iman paling rendah. Ya. Jadi di antara bentuk keimanan seseorang, bentuk ilmu seseorang, dia akan membenci, dia akan bertolak belakang dengan sesuatu yang tidak Allah ridhoi.
Nah, kalau imannya, ilmunya, Islamnya tidak mendorong untuk tidak menyukai apa yang tidak dibenarkan oleh agama, berarti iman, ilmu, Islamnya belum benar. Samalah. Di antara bentuk apa? Di antara bentuk orang tuh masih sehat gitu. Ngelihat emas sama emas tiruan tuh beda itu. Emas tiruan tuh tadi yang ada baunya itu. Kok dia ngelihat emas biasa aja, ngelihat emas yang ada baunya malah terkesan, wah, ini tanda udah nggak sehat. Kurang lebih begitulah. Kalau iman orang tuh masih ada, masih sehat, dia ngelihat apa yang kata Quran, kata hadis, apa kata Nabi, kata para ulama itu nggak baik, dia pasti akan ada ingkar dalam hatinya. Ini nggak benar ini. Minimal dia berkata tidak benar di dalam hatinya. Maka sekali lagi, membenci, merubah, mengubah, berupaya untuk terjadi perbaikan itu bagian dari tuntutan iman. Pasal mengenai ta'ajub minal batil ingkaron lahu. Pasal mengenai heran terhadap sebuah kebatilan, yang keheranan itu adalah sebagai bentuk pengingkaran darinya. Ada ya, kita baca berita, tadi saya barusan baca berita. Insya Allah. Ngeri ya sekarang. Maka sekali lagi kamu yang syukur mondok, yang sungguh-sungguh, doa yang kuat agar ilmunya manfaat, doa yang kuat ngerengek sama Allah agar diistiqomahkan hati, pikirannya, kecenderungannya, kegembiraannya, bahagianya, nyamannya dengan ini agama. Di luar tuh kerusakan udah gak masuk akal. Saya ceritain tuh yang di Riau, udah ceritain belum? Ada teman mabok dua-duanya. Nah, temannya ini yang lagi mabok ini, sebelum ini suka nggodain istrinya. Sambil mabok itu dia minta istrinya, temennya, sama si ini suami dikasih di depan dia di Riau ini, baru sehari 2 hari yang lalu. Di situ sama suaminya juga ditidurin. Itu istrinya sambil nangis-nangis di dalam, iyalah dilecehkan. Istrinya berangkat ke pasar habis subuh itu. Nah, dia minta tethering sama temennya itu yang udah dikasih istrinya tadi. Berkorban lah, rela berkorban buat teman. Ngaco nih kan. Ini di Indonesia bukan di Amerika. Itu dampak buruk globalisasi. Sekarang negara nggak ada sekat ya, dengan internet udah nggak ada sekat. Budaya mananya bisa kita tonton, bisa kita ketahui. Dia minta tethering nggak dikasih datanya. Kenapa? Karena tinggal 20 MB. Tinggalin bentar, balik lagi. Lagi nonton film dewasa. Marah lah temennya. Lu bini gua aja lu kasih, lu cuman internet doang nggak lu kasih. Dibacok palanya. Cuk. Satu malam ya ngebunuh, dia merelakan istrinya dizinahi, ya coba. Ngeri, akhir zaman nih ngeri, maka disyukuri. Tadi itu baca, di mana? Di Malang apa di Jawa? Suami istri tanpa busana. Ya, di salah satu medsos. Sesekali juga hubungan badan di live it. Ujungnya ditangkap sama polisi. Karena 2 bulan dapat 35 juta. Begitu cara orang nyari duit sekarang. Makanya hati-hati penipuannya, hati-hati penipuan. Banyak sekali sekarang model penipuan. Orang hari ini susah, hari ini spiritualnya hancur-hancuran. Sekali lagi, kamu dan kita semua orang-orang yang beruntung Allah pilih duduk di pesantren, mau rajin dengerin ngaji, mau tahu hukum-hukum Allah, tahu halal haram, tahu benar, tahu salah,
jauh dari pergaulan yang tidak baik, jauh dari lingkungan yang tidak baik. Itu mahal. Makanya untuk menjaga kemahalan ini, saya juga mengajarkan kamu bukan hanya spiritual tapi juga pola finansial. Karena semua orang-orang rusak itu finansialnya ngaco. Finansialnya hancur, spiritualnya nggak punya, habis. Nah juga dikhawatirkan kalau kita punya spiritual bagus tapi finansial kita nggak kokoh, jerit juga akhir zaman. Kadal fakru ayakuna kufra. Dekat sekali kekufuran, kefakiran itu dengan kekufuran. Ya, kalau ditanya itu orang-orang yang jual diri perempuan tuh rata-rata buat ngidupi anaknya. Bahkan ada orang begitu yang nganterin suaminya. Baru-baru ini di Makassar, ujungnya mati juga. Ngeri. Jadi apa namanya? Jadi PSK yang nganterin suaminya. Ya Allah. Ada yang untuk biaya lahiran, begitu. Buat biaya lahiran, coba anak lagi dikandung, ibunya zina. Ini kata Nabi SAW, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuhum faqalu al-yahud wan nasara qala faman. Kalian akan mengikuti jejak langkah pola hidup orang sebelum kalian, jengkal demi jengkal, hasta demi hasta, sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak kamu akan ikut. Jelas-jelas di barat pakaiannya tipis. Kenapa? Emang musim panas gerah mereka, benar nggak? Ya, kita musim dingin pakai celana sepaha, ngapain? Mereka mabuk, mereka minum khamar karena daerah dingin, mereka ngerokok karena daerah dingin. Nah, kita panas tengah-tengah siang bolong. Nah itu dakhulu juhra dabbin lataba. Beda kondisi, beda motif, tapi tetap dikerjain. Paham? Mereka meninggalkan agama mereka, Yahudi dan Nasrani, karena tidak menjawab tantangan zaman. Lalu orang Islam ikut-ikutan latah bahwa agama yang buat mundur. Oh, beda. Agama yang lain itu bukan agama samawi yang belum diubah-ubah. Agama kita ini agama samawi yang akan menjadi solusi umat sampai hari kiamat. Nggak boleh ditinggalin, makin ditinggalin makin hancur umat Islam ini. Kalau agama lain makin ditinggalin makin maju mereka. Kenapa? Karena banyak ajaran agama yang tidak relevan. Umat Islam ini sampai hari kiamat, Quran ini akan senantiasa relevan. Para sahabat nanya, siapa orang-orang sebelum kita? Apakah Yahudi Nasrani? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah begitu sekarang, kehidupan umat di seluruh dunia ikut polanya Yahudi Nasrani. Kita bersyukur makanya tadi mempelajari Islam dengan konsen, dengan dalam, agar kita jangan ikut-ikutan. Sekali lagi ya, ini zaman kamu, ini zaman ngeri ini. Kamu mesti bangun zahir batin kamu. Bukan jangan zahir aja, batin juga. Tanamin takwa, tanamin takut sama Allah. Latih bangun malam. Latih takut yang beneran sama Allah. Kalau enggak, di luar itu luar biasa. Ya, luar biasa. Terheran-heran karena ada kebatilan sebagai bentuk ingkar. Nah, kadang kita agak keheran-heran ya. So, begitu ya. Heran saya kok ada orang mikir gitu. Itu namanya bukan takjub. Sini kan bahasa Arabnya takjub, bukan takjub. Heran karena suka. Heran di luar nurul, kata orang sekarang apa? Bukan di luar nalar, di luar nurul, apa? Di luar Ada orang mikir gitu ya, gitu. Nah, itu kan banyak di ayat ya. Di antaranya ini dalam Ar-Ra'd ayat 5, wa in ta'jab
Fa'ajabun qauluhum aidza mitna wa kunna turaba wa idhama. Apa itu? Itu ayatnya banyak yang sama tuh. Udah lama nggak di murojaah. Ra'du ar-ra'du. Nggak boleh sembarangan ayat Quran. Tajab fa'ajabun qauluhum aidza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Kalau kamu heran, wahai Muhammad, dengan perilaku mereka, dengan keyakinan mereka, ada yang lebih mengherankan lagi. Mereka bilang kalau kami udah jadi debu, udah jadi tanah, apakah kami akan diciptakan kembali? Wah, itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Dulu aja kita nggak ada bahannya jadi kok. Apalagi udah ada bahan, ya tinggal balikin lagi. Itu lebih aneh lagi tuh Muhammad. Nah gitu. Di Quran tuh sering sekali diungkap keanehan-keanehan, bukan ajib, bukan ta'ajub itu karena terkesan, tapi karena apa? Merasa nggak masuk akal, kok bisa mikir kayak gitu. Ini namanya apa nih? Ingkar tingkat tinggi, sampai kita masuk akal ada orang kayak gitu. Bal ajibta wa yaskhurun. Dalam As-Saffat 12. Kamu terheran-heran, wahai Muhammad, mereka nggak beriman sama kamu. Tapi kamu heran mereka nggak mau iman, justru mereka memperlekeh kamu, itu bahasa Malaysia. Tapi mereka justru mencerca kamu, menertawakan kamu. Nabi Muhammad bingung, kok bisa-bisanya nggak beriman. Dia juga bingung lihat Nabi Muhammad, kok mau-maunya iman. Nah ini. Nah maka kita juga yang diperlekeh, kita yang diremehin sama orang-orang yang jauh dari agama, kita juga harus merasa aneh dengan mereka. Jangan malah minder. Kalau mondok terus makan apa? Kalau orang lupa sama keyakinannya, makan nasi lah, bingung. Ngapain lagi? Ya. Dan memang sudah begitu manusia ya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua kelompok, semua orang akan membanggakan yang dia miliki. Orang ahli maksiat ya bangga dengan maksiatnya. Orang kufur ya bangga dengan kekufurannya. Orang kaya bangga dengan kayanya. Orang ahli ilmu bangga dengan ilmunya. Orang kota bangga dengan kekotaannya. Orang kampung bangga dengan tinggal di pelosoknya. Maka pastikanlah kebanggaan kita itu dengan sesuatu yang Allah banggakan. Bangga nggak kita jadi hafiz Quran? Harus bangga. Bangga nggak kita dekat dengan Allah? Harus bangga. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, ya karunia Allah itu ya Quran, rahmat Allah itu Nabi Muhammad. Agama ini sebagai anugerah teristimewa. Kita harus bangga, kata Allah. Ya. Maka ketika sesuatu yang Allah banggakan diremehin orang, nggak usah pedulikan, nggak usah dipedulikan, nggak usah dianggap. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam ketika diremehkan oleh kaumnya, taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu. Diketawain, bikin kapal laut di atas gunung. Kan unik ini, lucu. Orang lagi ribut ekonomi, resesi ekonomi, susah ekonomi, malah hurut. Kan diketawain orang. Kamu gimana sih? Lagi susah ekonomi, kamu hurut. Orang lagi nyari dunia, mati-matian aja susah, kamu ninggalin dunia. Orang yang sampai S3, orang yang sekolahnya tinggi-tinggi aja susah ekonomi, kamu malah mondok. Mondoknya nggak ada sekolahnya lagi. Selama yang Allah perintahkan itu adalah benar, selama yang kita jalani sesuai dengan perintah Allah, maka kita wajib yakin dan bangga. Ketika ada orang merendahkan kita, jangan pedulikan. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam dengan penuh keyakinan, hei umatku, aku nggak bisa ngomong. Hei kaumku, aku nggak bisa ngomong. Ngejelasin kamu nggak percaya. Udah sekarang gini aja. Kalau kamu ngerendahin saya sekarang, suatu saat nanti kamu akan saya rendahkan sebagaimana kamu merendahkan saya hari ini. Itu keyakinannya orang punya iman.
Itu keyakinannya orang dekat sama Allah. Maka kalau orang iman ini, orang Islam ini, santri, ustadz, orang soleh ini keyakinannya sama Allah hilang semuanya. Karena apa yang kita kejar ini gaib, tapi pasti dari mana? Dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang tidak pernah dusta dengan janji-janjinya, dan sejarah yang membuktikan bahwa semua yang dekat sama Allah, semua yang serius dengan agama ini nggak ada yang Allah hinakan. Justru sebaliknya, semua yang tidak serius dengan agama Allah bertindak sewenang-wenang, cepat atau lambat akan Allah hinakan. Nah, jadi ya akan saling heran, nggak usah heran. Orang agama heran sama ahli dunia, orang ahli dunia heran sama ahli agama. Nah, kita harus lempeng saja dengan apa yang Allah gariskan, Allah janjikan. Berikutnya pasal tentang marah karena Allah. Allah Ta'ala walamma raja'a Musa ila qaumi ghadbana asifa. Kala Nabi Musa kembali dari Bukit Tursina bermunajat kepada Allah SWT 40 hari, balik kaumnya nyembah patung sapi. Marah beliau. Masa saya ketemu Allah, kamu nyari Tuhan selain Allah itu? Dalam keadaan sedih, dalam keadaan merasa kecewa. Aduh, kok begitunya sih? Kadang-kadang santri begitu tuh. Kiainya lagi jur, lagi ijtima, santrinya keluyuran. Dulu kita masa mondok tuh ada yang begitu-begitu. Setiap kiai Uzairon tuh nggak ada aja. Nanti dulu. Jadi dari dulu ada aja yang begitu tuh. Mungkin ada keturunan juga kali dari yang begini. Kalau ditarik-tarik mungkin DNA-nya ke sana juga kali. Sering itu Kiai Uzairon sedih banget. Beliau habis jur, habis safari dakwah, tablik, mana-mana pulang. Ada yang kecelakaan, giginya hilang 10, kan sedih. Ada yang macem-macem. Kenapa ya? Karena kiainya nggak ada. Nah, sama itu, kalau pimpinan nggak ada, asatid nggak ada, jangan aneh-aneh, karena kita di luar lagi memperjuangkan juga agama. Maka nanti kalau gurunya marah, itu marahnya karena Allah. Kenapa? Orang lagi berjuang di luar, kita malah. Nabi Musa juga pernah marah, tapi marahnya karena Allah. Kenapa? Saya habis munajat sama Allah, justru dia nyari Tuhan selain Allah. Marah karena Allah bagian dari buah keimanan. Marah kepada pelaku kejahatan di hadapannya itu juga buah keimanan. Jangan takut ya, kalau ada orang salah ya kita ingatkan. Itu bagian dari keimanan, bagian dari konsekuensi Islam. Jangan apa-apa santun. Islam tuh harus santun, Islam harus lemah lembut. Ya lihat-lihatlah. Ya sama aja kan, kita hidup juga begitu kan. Hidup santun, sama siapa aja harus hormat. Ya, kalau ada orang mau selingkuhin istri kita, masa kita hormatin? Silakan Pak, monggo. Enggak gitu. Ada pencuri, Pak silakan, nih kuncinya Pak. Ini ya emasnya di sini, duitnya di sini Pak. Nah, ini proporsional aja lah. Ya Islam itu secara umum berakhlak mulia, lembut, santun. Tapi kalau kurang ajar ya harus dimarahin dong. Malah nggak normal agama ini kalau sehingga kata Imam Syafi'i, man istughdiba radhiyallahu ta'ala anhu warda, man istughdiba falam yaghdab fa huwa himar. Siapa yang dipancing-pancing marah nggak bisa marah, itu keledai. Orang itu harus ada marahnya, tapi jangan marah mulu ya setan marah melulu. Nabi Adam nggak salah apa-apa marah, sampai kapan? Sampai kiamat marah. Ujungnya kita yang diganggu, apa urusannya dia sama kita? Kalau marah mulu ya keturunannya itu tadi. Kalau nggak pernah marah, nah itu saudaranya keledai, kata Imam Syafi'i begitu. Maka kita ya hidupnya ya normal, jarang marah. Sekali-kali marah karena Allah, karena alasan yang jelas. Itu bagian dari tuntutan keimanan. Ya termasuk ini, kalau ada orang mau jahat, kata beliau, jadi halangi. Jangan, monggo, saya perlu bayar berapa atas kelakuan baik kamu. Masa mau dicuri malah begitu?
Nabi SAW juga beberapa kali marah di tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa taala dilecehkan, di mana agama dihinakan. Di antaranya yang saya ingat marahnya Nabi SAW ketika Sayyidina Usama bin Zaid coba untuk Sayyidina Usama bin Zaid coba membela wanita Makhzumiyah ya, yang mencuri agar tidak dipotong tangan. Nabi marah. Ini hukum Allah kok, nggak bisa ada yang menghalangi. Siapapun orangnya, siapapun yang ngebela, nggak ada cerita. Hukum tidak boleh tumpul ke bawah, dia harus tajam ke pihak manapun. Nah, sekarang hari ini negara kita penuh dengan kekacauan karena kalau yang berlaku orang-orang penting ditutupin, dibebasin, dan lain sebagainya. Giliran orang miskin, habis. Itu kehancuran umat-umat terdahulu kata Nabi SAW begitu. Sesungguhnya kehancuran orang sebelum kamu adalah, itu habis Nabi menegur Sayyidina Usamah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, adalah karena idza saraka fihim asyarif wad'uh. Kalau yang mencuri itu adalah orang penting, maka mereka maafkan. Dan kalau yang mencuri itu ad-dhaif, maka mereka tegakkan hukum. Nah, ini yang terjadi di negara kita. Ya, maka jangan pernah bilang agama bikin kemunduran. Justru kalau agama ini nggak jalanin, negara ini akan mundur semundur-mundurnya. Ya, begitu. Nabi marah, termasuk Sayyidina Usamah membunuh orang yang sudah mengucap la ilaha illallah. Kenapa? Karena ini Allah melarang orang Islam dibunuh, ini dibunuh. Marah Nabi SAW. Kapan lagi marah? Ketika utusan beberapa orang sahabat dikirim ke sebuah kampung, dibersamai di tengah untuk ngajarin Quran di kampung itu, di tengah jalan dikhianati, dibunuh, dimutilasi. Nabi SAW kedengeran berita itu langsung kirim, maka orang itu ujungnya disiksa di tengah padang pasir dan dibiarkan mati dalam keadaan kelaparan. Jadi Nabi SAW marah pada hal-hal yang sudah mengganggu kehormatan Allah, kehormatan agama, mengganggu kehormatan muslimin. Adapun Nabi SAW, beliau tidak pernah marah untuk urusan pribadinya. Semoga Allah SWT senantiasa tolong kita untuk membenci segala kemaksiatan, baik dalam diri ataupun pada orang lain. Kita harus merasa terheran-heran adanya orang bermaksiat, dan orang akan saling heran. Ya, orang akan saling meremehkan. Maka kita banggalah kalaulah kita diremehkan untuk memperjuangkan apa yang Allah muliakan, apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang terakhir, kita harus marahnya hanya karena Allah, karena Rasulullah, karena agama ini dilecehkan, karena umat ini dilecehkan. Adapun untuk diri kita pribadi, kita maafkan, dan kita jangan pernah membalas apapun. Bahkan kita maafkan dan kita berikan balasan-balasan terbaik jika kesalahan itu ditujukan kepada kita. Jangan sebaliknya, kalau tentang kita marah, ngamuk, habis-habisan. Giliran agama, Allah, Rasulnya dilecehkan, kita tidak berbuat. Kita ngaji agar hidup kita semakin lurus. Semoga Allah jaga kita di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, kerusakan ini. Allah istiqomahkan kita agar kita meninggal, anak-anak kita, cucu kita, santriwan, santriwati kita, agar Allah SWT jaga terus sampai kita semua kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho dan kita ridho kepada Allah SWT. Hadza billahi taufik, subhanaka wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.